Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Ziad Karim dan kali ini aku pengen ngajakin teman-teman semua nih buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman kelompok aku seputar fenomena hibriditas yang terjadi di suatu budaya ataupun perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam budaya sehari-hari dalam konteks di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini kita tuh pengen ngobrolin fenomena yang terjadi di suku Minang, di mana suku Minang ini kan terkenal banget ya dengan budaya dan adatnya yang sangat kental dan juga berkaitan dengan agama juga. Nah, ada salah satu budaya ataupun adat di sana lah, di mana perempuan-perempuan di sana tuh diwajibkan buat pakai penutup kepala dan juga baju kurung. Jika kita melihat ke masa lalu, perempuan Minangkabau itu identik dengan busana yang disebut dengan baju kurang basiba. Potongannya longgar, tertutup, dan tidak membentuk tubuh. Tapi ini bukan soal sekedar pakaian. Lewat baju kurang basiba, adat Minang ini menunjukkan bagaimana perempuan dijaga kehormatannya dan diposisikan dengan penuh penghargaan. Biasanya, baju ini dipakai bersama tingkulo, penutup kepala khas perempuan Minang. Tingkulo bukan cuma sekedar pelengkap pakaian saja, tetapi juga sebagai simbol kedewasaan dan tanggung jawab perempuan di dalam adat. Dari cara berpakaian ini, kita bisa melihat bahwa sejak dulu, perempuan Minang bukan hanya dilihat dari penampilannya, tetapi juga dari nilai dan perannya di dalam masyarakat. Ini kan sebenarnya terjadi sudah lama banget ya teman-teman, tapi seiring perkembangannya zaman, seiring globalisasi terjadi dan juga banyak budaya-budaya luar yang masuk ke dalam suku Minang ataupun daerah-daerah mereka, ini tuh terjadi perubahan dan juga perkembangan teman-teman, karena pada akhirnya nilai-nilai ini tuh mulai bukan luntur tapi tuh lebih ke berkembang aja, jadi lebih adatnya tuh lebih kayak fleksibel, lebih menyesuaikan, tapi nilai-nilai yang mereka bawa tuh tetap terjaga terhadap suku Minang ini sendiri. Nah, tapi ini tuh terjadi banyak pro kontra antara orang-orang yang setuju dan juga yang enggak. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman, suku Minang ini terkenal banget dengan adatnya yang kental, sehingga ketika terjadi fenomena hibriditas dan juga perkembangan dalam budaya mereka, banyak orang-orang yang pro, tapi juga banyak orang-orang yang kontra. Kenapa? Karena uh, mereka merasa kalau suku Minang ini harus mempertahankan adat dan juga budaya serta keterkaitannya dengan agama. Tapi orang-orang yang pro juga merasa bahwa globalisasi itu juga perlu banget, karena ini berkaitan dengan pada akhirnya adat Minang itu yang menjadi lebih fleksibel dan juga cenderung tidak mengikat, serta terhadap norma-norma juga yang akhirnya berpengaruh supaya perempuan-perempuan di Minang ini juga tidak terbatas dan juga lebih bebas dalam cara berpakaian dan juga berekspresi. Mungkin begitu teman-teman. Nah, karena ini pembahasan yang menarik banget dan bakalan panjang banget teman-teman, jadi ayo langsung aja aku ajak teman-teman semua buat ikut. Kita bakalan ngobrol asik, ngobrol bincang santai sama teman-teman aku, dan juga ini obrolan yang menarik banget. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, di mana kita bakal ngebahas tentang kebudayaan di Indonesia, lebih fokusnya tentang kebudayaan Minang, tentang perubahan cara berpakaian perempuan Minang. Sebelumnya perkenalkan, aku Aisyah Fatma. Aku Cesha Neva. Aku Alvita Nadia Kamila. Aku Muhammad Ziad Karim. Nah, kalau dulu perempuan Minang itu wajib hukumnya untuk memakai baju kurung dan penutup kepala. Namun seiring berjalannya waktu, mereka itu sekarang pakaiannya lebih beragam dan modern. Nah, ini menarik banget teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh bukan cuma berkaitan dengan fashion atau cara mereka berpakaian sehari-hari, tapi ini juga berkaitan sama nilai adat, nilai agama, nilai budaya, dan juga bagaimana masyarakat Minang itu beradaptasi terhadap perkembangan zaman seiring berjalannya waktu. Nah, menariknya dan serunya lagi, perubahan ini justru menjadi topik perbincangan dan perdebatan, di mana muncul dua statement. Yang pertama, apakah perubahan ini menjadi tanda adat mulai ditinggalkan atau justru hal ini sebagai bentuk perkembangan budaya saja?
Oke, kita mungkin bakal bahas dari dasarnya dulu nih. Kenapa sih perempuan Minang tuh identik banget sama baju kurung dan penutup kepala? Nah, karena pakaian itu dulu tuh dianggap sebagai representasi nilai dan moral. Jadi, pakaian tuh nggak selalu tentang estetika aja, tapi juga sebagai simbol bentuk kehormatan, martabat, keluarga, dan kaum. Nah, sedikit informasi tambahan nih. Jadi, suku Minang itu memiliki sistem kekeluargaan yang kuat banget, di mana kita tuh nantinya akan dibagi ke dalam beberapa suku. Hal itu ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu atau yang akrab disebut sebagai sistem matrilineal tersebut. Simpelnya aja kayak marga yang ada di suku Batak begitu. Aku juga pernah dengar katanya adat Minang ini bersanding dengan syariat ya. Dan syariat itu bersanding dengan kitabullah gitu nggak sih ya? Iya, jadi adat dan agama di Minang itu saling menguatkan. Jadi peraturan dalam berpakaian itu bukan sekedar aturan visual atau aturan biasa dalam berpakaian, tapi itu bentuk dari salah satu pengamalan nilai di suku Minang gitu. Tapi sekarang nih kelihatan nggak sih perubahannya yang berjelas gitu? Menurut kalian nih apa sih faktor yang membuat hal itu bisa terubah? Kalau menurut aku sendiri itu kayak karena pendidikan sama mobilitas sosial. Kayak banyak banget nih perempuan di Minang yang memutuskan untuk sekolah sama kerja tuh keluar kota. Nah, belum lagi ya faktor media sosial sama gaya berpakaian fashion global itu tuh berubah banget sekarang, dan juga standar berpakaian sekarang kan bukan cuman pengaruh dari lingkungan lokal doang ya, tapi globalisasi itu juga berpengaruh banget gitu loh. Jadi perubahan ini tuh nggak tiba-tiba ya, dia itu melalui proses yang sangat panjang ya berarti. Iya, jadi pelan-pelan gitu. Dan paling signifikan perubahan pakaian itu terlihat dalam penggunaan pakaian sehari-hari. Jadi sebenarnya tuh kalau dibilang kita ninggalin cara berpakaian dulu yang menggunakan baju kurung dan penutup kepala itu enggak. Cuman emang dalam kehidupan sehari-hari aja udah nggak digunakan. Dan umumnya perempuan Minang itu sekarang lebih menggunakan pakaian tersebut di acara adat aja gitu. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih, kan perempuan Minang ini udah nggak pakai baju kurung dalam kehidupan sehari-hari. Itu termasuk nggak sih melanggar adat? Sebenarnya tuh ini tuh lebih ke pemahaman nilai aja sih. Jadi selama pakaian yang kita gunakan itu masih sopan dan sesuai dengan konteks, itu nggak bakal dianggap melanggar. Contoh semisal kayak kita tuh menggunakan pakaian terbuka di acara resmi kayak pengangkatan penghulu atau kepala suku, itu nggak bakal dianggap sopan. Oh, jadi sekarang tuh adatnya bergeser ya dari simbol ke substansi. Kurang lebih begitu sih, karena kan dulu tuh baju kurung itu kan dianggap sebagai representasi nilai kesopanan kan. Cuman karena sekarang udah mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi kesopanan seseorang atau seorang perempuan itu diukur melalui sikap atau perilakunya di dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, berarti ini tuh mirip sama kayak budaya-budaya lain juga ya. Jadi tuh adat mereka lebih cenderung fleksibel dan kayak longgar gitu, tapi nilai-nilai yang dibawa itu tetap terjaga. Dan baju kurung juga masih digunain kan untuk acara-acara penting. Iya, kayak acara pernikahan atau acara-acara adat resmi lainnya. Jadi kayak sebenarnya tuh nggak benar-benar ditinggalkan, cuman emang konteksnya aja yang berubah gitu. Berarti case ini tuh relevan nggak sih sama konsep yang sering dijelasin Pak Bayu tentang hibriditas itu? Hibriditas itu percampuran budaya lama dan budaya baru kan? Bener. Menurut aku sih iya ya, karena kan sekarang perempuan Minang itu dibebasin. Maksudnya tuh kayak mereka tuh bisa menggunakan pakaian dengan unsur modern dalam kehidupan sehari-harinya. Cuman di ruang atau waktu-waktu tertentu mereka tuh tetap ada simbol adat yang digunakan dalam pakaian tersebut. Itu sih. Nah, jadi identitasnya itu juga nggak tunggal. Jadi adat Minang ini bisa beradaptasi ya sama perkembangan zaman. Jadi dia nggak kaku gitu. Nah, dari hasil obrolan kita nih, berarti bisa disimpulkan perubahan cara berpakaian perempuan Minang itu nggak ngerubah adat aslinya. Tapi justru menunjukkan bagaimana budaya bisa dapat beradaptasi dan bertahan. Nah, baik dari budaya matrilineal ataupun budaya patrilineal, sebenarnya dua-dua itu lagi menghadapi
satu proses yang sama, yaitu proses penyesuaian terhadap perkembangan zaman itu sendiri. Dan disinilah letak kekuatan budaya itu terlihat. Jadi budaya itu bukan tentang kekakuannya, tapi bagaimana budaya itu tetap dapat berkembang dan beradaptasi seiring perkembangan zaman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita. Sampai jumpa di podcast lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.